guys, it's me again, Miss Sari. Today we are going to learn our next topic, that is topic 5, entitled One World. And today we are going to learn all about vocabulary. So without further ado, let's check it out. Yeah, what are our today's lessons? The first, we are going to learn about geographical features. And then we are going to talk about natural disasters, and then collocations related to geographical features, and then we are going to learn about verbs that related to disaster. Okay, so let's just move to the first, geographical features. Ya, kira-kira apa aja sih fitur-fitur dalam geografi? Nah, mungkin ada banyak ya fitur geografi yang kalian pelajari di mata pelajaran geografi. Namun di sini saya hanya akan membahas beberapa yang hanya ada di buku saja ya yang akan Miss bahaskan. So, the first one is riverbank. Riverbank ini adalah tepi sungai. Pinggiran-pinggiran sungai itu disebut riverbank ya. Next, we have glacier. Glacier ini adalah gunung es. Next, the third is foothill. Foothill ini adalah bukit di kaki gunung. Jadi ada bukit-bukit di tepian gunung, itu namanya foothills. Next, we have valley. Valley ini adalah lembah ya, bisa kalian lihat gambarnya. Next, we have dam. Dam ini adalah bendungan. Next, we have peninsula. Peninsula ini adalah semenanjung. Next, we have bay. Bay ini adalah teluk. And then we have desert. Desert ini adalah gurun pasir. And then we have ocean. Ocean ini adalah samudra. Samudra itu laut yang dalam ya. Jadi lebih dalam lagi dari laut, itu disebut samudra. And then we have continents. Continents adalah benua. You can see here there are some continents in our world. Ada beberapa benua di dunia. Maaf gambarnya terbalik ya. Tapi itu gambar benua. Jadi ini adalah beberapa geographical features yang kita pelajari. Mungkin nanti kalau misal bingung perbedaan antara semenanjung, kemudian teluk, ya kan, boleh ditanya guru geografinya. Di sini saya hanya menunjukkan gambar dan how you say that in English. Okay, so next. Nah, now we are going to talk about natural disaster. Natural disaster ini adalah bencana alam, ya. Here are some natural disasters that we are going to talk. Okay, so I have a disaster tree here. Saya punya pohon bencana di sini. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ada 6 yang akan kita bahas. So the first one is earthquake. Earthquake ini yang paling sering terjadi ya, yaitu gempa bumi. Next, tsunami. Nah, ini adalah tsunami, bisa kalian lihat gambarnya. Berikutnya ada volcano eruption. Volcano eruption ini adalah erupsi vulkanik atau yang kita biasa sebut dengan bahasa awamnya itu gunung meletus. Itu disebut dengan volcano eruption. Next, hurricane. Ya, di sini ada hurricane. Hurricane ini adalah angin topan, ya, atau angin puting beliung kita biasa sebutnya. Next, ada flood. Ini banjir, ini juga sering terjadi ya di Indonesia. This is not flood. Saya sering dengar some students say this as flood, tapi ini bukan flood ya, bacanya flood. Next, the last we have drought. Drought ini adalah kekeringan. Drought itu berasal dari kata dry, kering. Untuk bencana alamnya kekeringan disebut dengan drought. Okay, that's all about natural disasters. Ya, now we have verbs related to disaster, kata-kata kerja yang berhubungan dengan bencana. Nah, here you can see the noun and the verb. Kenapa saya buat noun dan verbnya? Karena di latihan ada perubahan antara noun dengan verbnya. Jadi saya buat seperti ini supaya kalian gampang menjawab latihan kita. Ya, latihan di buku Students Book dan Workbook. The first one is reduction. Jadi kata bendanya reduction dan verbnya itu reduce, maknanya dalam bahasa Indonesia mengurangi. Next, for number 2, production. Nounnya production, verbnya produce ya.
yang artinya menghasilkan. For number 3 ada location di noun-nya, kemudian verb-nya itu locate. Location itu lokasi, kalau locate itu tempat, ya, berlokasi, bertempat. Next, number 4 we have evacuation. We have evacuation di noun-nya, kemudian di verb-nya we have evacuate, mengevakuasi, ya. Next, number 5, in noun we have destruction. And then in the verb we have destroy. Jadi destroy itu berasal dari kata destruction. Ya, destroy itu artinya adalah menghancurkan. Next, number 6, in noun we have prediction, and di kata kerja we have predict, memprediksi. Ya, ini adalah beberapa kata benda dan kata kerja yang berhubungan dengan disaster atau bencana yang ada di buku kita. Jadi kalau kalian tonton videonya sampai habis, maka kalian akan gampang untuk menjawab soal-soal yang ada di buku kita. Next, collocation. Ya, collocation yang berhubungan dengan disaster. Jadi di sini collocation itu adalah two or more words that often go together. Collocation itu adalah dua kata yang sering dipasangkan, yang sudah menjadi pasangannya. For example, yang pertama itu quick shower. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya mandi bebek. Ya kan, mandi bebek itu maksudnya mandinya cepat-cepat. Jadi karena mandi cepat-cepat, bukan berarti kita bisa bilang fast shower. Ya, pasangan shower itu bukan fast. Jadi pasangannya adalah quick. Maka kalau kita mau bilang mandi bebek dalam bahasa Inggris itu dengan menggunakan quick shower. Nah, ini adalah collocation. Dia sudah menjadi pasangan, nggak boleh kita ganti dengan fast, kurang tepat gitu ya. Next, regular exercise. Regular exercise ini maksudnya latihan teratur. Jadi teratur itu dalam bahasa Inggris regular dan exercise itu latihan. Nah, ini menjadi satu padanan kata yang sering dipasangkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan collocation. Nah, ada beberapa kata yang sudah menjadi pasangannya dalam hal bencana ataupun alam. Mari kita lihat. Ya, di sini ada river, ada earthquake, ada volcano, ada hills. Kira-kira yang mana sih yang menjadi pasangan dari river dan apa maknanya? Ya, yang pertama river itu pasangannya bisa burst its banks. Jadi river bisa burst its banks, kemudian bisa river flows. Kemudian ada river floods. Kemudian earthquake, untuk earthquake ini biasanya kata kerjanya strike. Ya. Berikutnya ada volcano, itu biasanya pasangannya erupt. Dan yang terakhir ada hills, biasanya pasangannya itu overlook. Apa sih maksudnya Miss, ini yang pasangan-pasangan itu maknanya apa sih? Ayo kita lihat contohnya satu persatu. Oke, ada 6, there are 6 sentences here, ada 6 kalimat. Nah, yang pertama, the river bursts its banks. Ya, jadi tadi Miss bilang the river itu pasangannya bisa burst its banks ya. Jadi maksudnya adalah air sungai itu meluap ke tepian sungai. Ya, air sungai meluap ke tepi sungai itu bahasa Inggrisnya the river bursts its banks. Jadi ini sudah menjadi padanan kata, ini sudah menjadi pasangannya, dan maknanya adalah ketika air sungai naik dan membanjiri sekitarnya itu disebut dengan the river bursts its banks. Berikutnya number 2, the river flows for 1,000 kilometers. Nah, di sini maksudnya sungai mengalir sejauh 1.000 km. Sungai itu mengalir sejauh kilometer. Jadi kalau mau bilang sungai mengalir, bisa kalian bilang the river flows. Ya, flow adalah kata tepat untuk mentranslate sungai mengalir gitu. Next ada the river floods almost the entire area. Nah, ini maksudnya sungai membanjiri hampir seluruh area. Jadi kalau mau bilang sungai membanjiri, bisa kita bilang the river floods, ya. Next, number 4. The scientists predicted when the earthquake will strike. Nah, di sini maksud strike adalah terjadi, ya. Jadi di sini maknanya peneliti memprediksi kapan gempa akan terjadi. Nah, jadi strike di sini maksudnya terjadi namun khusus untuk gempa. Ini sudah menjadi pasangannya bahwa ketika kita mau bilang gempa terjadi, bahasa Inggrisnya itu the earthquake strikes. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang the earthquake happens itu kurang pas. Karena sudah ada pasangannya. Earthquake itu pasangannya strikes, ya. Jadi saya harap kalian bisa menggunakan kata-kata ini ketika kalian ingin mentranslate.
Next, number 5, we have the volcano erupts and cause many destructions. Ya, nah ini artinya gunung api itu meletus dan menyebabkan banyak kerusakan. Jadi jangan kalian cari lagi apa bahasa Inggrisnya meletus, ya, tidak. Karena di sini sudah ada kata yang cocok atau pasangan yang cocok untuk gunung meletus. Jadi bahasa Inggrisnya yaitu erupts. Langsung kalian buat aja the volcano erupts, itu sudah maknanya gunung api itu meletus. Nah, yang terakhir number 6, the hills overlook the city. Nah, ini beda sendiri ya, ini bukan bencana ya. Tapi di sini maksudnya adalah the hills overlook the city itu maksudnya kalian bisa melihat seluruh kota dari bukit, dari atas bukit. Itu maksudnya. Jadi misal ada gedung tinggi, kemudian dari gedung itu kalian bisa lihat sekitarnya, itu berarti overlooks. For example, Monas overlooks the entire Jakarta City. Itu maksudnya kalian bisa lihat kota Jakarta dari Monas. Gitu maksudnya ya dalam bahasa Indonesia. Jadi overlook ini adalah di mana keadaan di mana kalian bisa melihat daerah atau melihat sesuatu yang luas dari ketinggian, dari satu titik ketinggian. Misal SMA Sisingamangaraja overlooks BNI building, ya kan, kita bisa lihat gedung BNI dari Sisingamangaraja, itu maksudnya overlooks. Okay. I think that's all about our discussion today. I hope that all of you watch this video until the end, because if you watch this, I make sure that you can answer questions from your students book and workbook. Jadi langsung dikerjakan tugasnya ya, cek aja students book dan workbooknya. See you.